方强者。你是谁？妲己！Hai kaum rebahaners, pelajarers ya pokoknya semua yang ngeres-ngeres. By the way, apa kabar kalian semua? Apakah wifi tetangga masih aman? Jika masih aman, silakan kalian berbaring nikmatin filmnya sambil ditemani kopi dan sebatang kayu surgawi. Di video kali ini, gua akan melanjutkan Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven Season 4 Part 5. Oke, tanpa banyak bacot, kita langsung saja masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan cerita kemarin di mana Yafei yang sedang membicarakan masalah serius dengan Nalanyaran. Terlihat Nona Nalanyaran menanyakan apa ada tamu sebelumnya. Lalu Yafei pun terkejut tapi untung saja bisa mengelaknya. Setelah itu Yafei mencoba menawarkan anggur kepada Nalanyaran. Anggur tersebut mempunyai manfaat mempercantik wajah dan memperpanjang umur. Lalu Nalanyaran ingin meminta bantuan kepada Yafei. Kakeknya yang sedang sakit terkena racun monster dan sedang mencari obat. 几年前，我爷爷击杀剧毒无比的五阶魔兽，便是和外面那个这几丫头有年一直关依。靠斗气压制，而爷爷体内的斗气也快消耗殆尽。 Nalanyaran juga sedang mencari tabib yang bisa mengendalikan Heavenly Flame dan memasukkannya ke dalam tubuh sang kakek untuk menghilangkan racunnya. Lalu Nona Nalanyaran akan memberikan imbalan pada siapapun yang bisa menyembuhkan kakeknya. 纳兰家愿奉上这上面所有的宝物作为酬劳啊！这份酬劳，就算是米特尔家族看了，这些身外之物又算得了什么？我会尽快通知全国所有的米特尔拍卖场，若有发现，定将告知。 Setelah itu Nona Nalanyaran pergi. Xiaoyan pun muncul dan menerima tawaran tersebut untuk menyembuhkan kakek Yaran. Dan imbalannya adalah obat yang sedang dicari oleh Xiaoyan. Lalu Xiaoyan terkejut dan menerimanya. Di situ Yafei memberikan topeng agar Nona Nalanyaran tidak mengenali wajah Xiaoyan. Karena Xiaoyan dulunya adalah tunangan Nona Nalan. 甚至事后，老爷子还将纳兰嫣然赶出过家门好几次。我不想讨论那个女人的事，我必须得到。但是你刚才也听到了，亦或是……看来你已经有了决定。我想你可能会需要这个东西。 你真的准备好要去纳兰府了？那好，老夫去见一位老友。 Lanjut cerita di mana Xiaoyan yang sedang jalan sendirian. Ia merasakan ada seseorang yang sedang mengikutinya. Di situ ia bertemu pendekar yang mencoba melihat kekuatan Xiaoyan. 你去纳兰府帮纳兰杰驱毒的时候，将其带好。纳兰家，
你是谁？ Pendekar tersebut mengatakan jika ia melakukannya karena ada imbalan dan tidak peduli siapa dirinya, dan Xiao-Yan harus mati. 今天却必须要死在这里。 Terlihat Hai Bodong merasakan jika Xiao-Yan dalam bahaya. Lalu pendekar itu berkata, apakah pertarungan tersebut sama seperti sebelumnya yang bisa meningkatkan kekuatan secara instan? Pada saat Xiao-Yan terkapar, dia pede banget jika misinya sudah berakhir. Bahkan Xiao-Yan sudah tidak bisa memulihkan dirinya lagi. Akan tetapi Xiao-Yan ternyata masih bisa bangkit. Ia berkata jika ia belum kalah dan Xiao-Yan melakukan jurus andalannya. 您可能真的就会彻底消失了。看来我还真是小看了你，可是有着迎难而上。 Tiba-tiba Hai Bodong datang untuk membantu Xiao-Yan.斗皇强者，看来今天的任务只能到此结束了。 Lalu Hai Bodong pun terkejut. Ternyata pendekar tersebut adalah tingkat Do Huang. Lalu Hai Bodong berkata jika Do Huang tersebut barusan menggunakan doji khusus untuk menghalangi aura di sekitarnya. Pada akhirnya Xiao-Yan meminta Hai Bodong untuk menemaninya menuju ke kediaman Nalanyaran. 查一下这个斗皇的消息。小姐，您可以放心了。Lanjut cerita, Hai Bodong yang sedang bersama tetua besar keluarga Miter. Di situ ia sedang menyidang tetua Lei dan juga keponakannya. 雷长老，拍卖场。 Terlihat Teng San menjelaskan tentang bisnisnya dari awal dan Yafe diminta untuk menjelaskan semua peraturan tersebut. Kali ini Leo dimaafkan dan jabatannya sebagai ketua diturunkan, lalu ditugaskan ke cabang kota perbatasan dan tidak boleh kembali ke markas besar selama 3 tahun. Dan kali ini ketua dari markas Miter diserahkan kepada Yafe karena dia melakukan pekerjaan yang sangat baik. Lalu di situ tetua besar atau Teng San menyuruh Hai Bodong untuk beristirahat. Dan Hai Bodong sangat berterima kasih kepada Teng San. Akan tetapi Hai Bodong harus menjaga dan melindungi bocah tersebut, dan yang dimaksud bocah tersebut adalah Xiao-Yan. 护卫，竟然能让您屈尊去做他的护卫， Hai Bodong mengatakan
jika jangan meremehkan Xiaoyan karena dahulu ia juga sangat kewalahan menghadapi bocah tersebut dan mendapatkan kerugian yang sangat besar. Teng San mengatakan jika di seluruh kekaisaran Jama yang bisa memperlakukan Hai Bodong seperti ini tidak lebih hanya 5 orang saja. Pada akhirnya tetua menyuruh semua keluarga militer jangan pernah membuat masalah dengan Xiaoyan. Lalu Yafei berkata jika anak yang 3 tahun lalu disebut sampah sekarang malah membuat keluarga militer menjadi sangat ketakutan. Dan berkata jika Nalanyaran malah salah menilai Xiaoyan. Scene berlanjut di mana Xiaoyan yang sudah sampai di kediaman Nona Nalanyaran. 你也是前来为族长治病的炼药师？啊，大人，您请。 Lalu terlihat banyak sekali alkemis yang sudah coba menyembuhkan patriark kakek dari Nona Nalan, akan tetapi racun tersebut belum saja hilang. Saat memasuki aula, Xiaoyan langsung disambut oleh Nalansu dan Xiaoyan berkata kalau dia direkomendasikan oleh Yafei. 米特尔家族的亚菲小姐举荐我过来试试。原来是亚菲侄女推荐的呀！来，连丹王古河都没解决的难题，戴着面具怕见人吗？装神弄鬼。 Tiba-tiba pacar Mimin Nona Nalan yang cantik datang dengan muka yang sangat murung. Lalu Xiaoyan teringat di mana pada saat Nona Nalan membatalkan pernikahannya dan ia pun sangat kecewa. 这样够了吗？不过你也应该清楚，现实就是这样。虽然并不想表达什么，可你也清楚。活该被推翻！被人上门强行进驻会院，管理家族。我等会。 Dan cerita pun bersambung pada teman-teman. Jangan lewatkan akan ada cerita selanjutnya. Terima kasih, see you and bye-bye.